أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kitab Asasiyatul Tarbiyatil Atfal ya. Eh, Ibu rahimakumullah, ayah ya, ayah bunda yang senantiasa ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Mohon maaf ya kalau sepertinya memang setiap Rabu itu akan selalu terlambat. Mungkin lebih baik kita mulai nanti di jam 16.30 saja ya. Saya selesai halakoh itu di jam 16. Terus saya harus balik dulu ke kantor. Nah, dari kantor sini ya. Kalau saya punya motor, mungkin itu bisa ditempuh nih. Kadang-kadang motornya nggak ada, ya. Dipakai oleh anak gitu. Jadi akhirnya ya ada terkendala waktu. Insya Allah ya, mulai Rabu depan, sepertinya kita mulai di jam 16.30 saja ya. Saja Fitri ya, semua ya, biar Baik, tidak. baik, Bu Susan. Ya, Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita. Insya Allah kita akan bahas di topik yang baru. Ya. Setelah sebelumnya kita sudah bahas kemarin tentang bagaimana perilaku. Apa itu yang disebut dengan perilaku ya, as-suluk. Ya, di sini terang benderang sekali ya dijelaskan oleh Ustazah Najah Sabati bahwa itu adalah tafa'ulun bainal mafahimi wal muyun. Itu interaksi di antara pemahaman dan kecenderungan. Nah, itu udah kita bahas ya di alinea-alinea. Nah, mohon dicatat-catat saja. Yang punya terjemahnya pastinya juga bisa merujuk di situ. Ya. Qala al-musannifah al-syekhah al-ustadzah uh, Najah As-Sabati rahimahallahu ta'ala fi kitabihah Asasiyatu Tarbiyatil Atfal. Wa nafa'ana Allahu biha wa ulumiha fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Wad'u wad'ul qawaidis sulukiyah ya, meletakkan kaidah perilaku. Ini judulnya ya. Ya ternyata perilaku kita itu harus ada kaidahnya ya. Jangan sampai bertingkah laku tanpa kaidah ya, tanpa kaidah. Nah, ini penting karena nanti atas dasar kaidah itulah anak kita mampu mengontrol perilakunya. Ya, kaidahnya itu apa? Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, kaidah itu adalah Islam. Ya, dia sudah distandarisasi oleh Islam. Nah, kaidah sulukiyahnya ya. Nanti, nah ini harus dibuat ya, harus diletakkan kaidah itu. Jangan sampai tanpa kaidah. Termasuk kita ya, kita sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah harus punya perilaku itu jelas kaidahnya ya, kaidah yang dilihat oleh anak-anak kita. Ya, sehingga anak-anak kita itu punya mindset
juga gitu ya bahwa berperilaku itu harus punya kaidah. Ya, harus kuat ya di setting kaidahnya. Inna wad'a qawaidi sulukiyatin ya lil atfali muttafiqun 'alaiha bainal ummi wal abi yajibu ay yura'i fiha umur tifli ya. Sesungguhnya membuat atau meletakkan kaidah perilaku bagi anak-anak ya, untuk anak-anak aktif yang ini yang belum balik ya, anak-anak itu apakah dia usia tufulah ini, usia dini ya, usia dini, atau nanti dia udah usia memayyiz, eh, muttafiqun, nah itu harus cocok ya, sesuai alaiha atasnya, kaidah itu harus sesuai, harus cocok, harus serasi ya kaidah tadi di antara ibu dan ayah, wajib diperhatikan, memperhatikan ya, wajib memperhatikan ayyara ya, wajib memperhatikan di dalamnya, dalam kaidah itu umur tifli, usianya anak ya, umurnya anak. Jadi kalau meletakkan kaidah itu harus lihat umur anak, usia anak. Tentu tidak sama kaidah anak usia 0 sampai 6 tahun ya. Nah, anak usia dini dengan anak yang sudah memayis ya, 6 tahun sempurna atau 7 tahun sampai balik atau sampai 10 tahun. Nah, di rentang usia itu ya, di setiap fase usia itu eh, harus diperhatikan agar kita mau meletakkan kaidah tentunya tidak sama ya. Pamana tawaqqa'uhu ya, maka apa-apa yang kita itu akan merealisasikannya min tiflin ya, dari seorang anak, ma qabla sabiati, apa yang usianya itu sebelum 7 tahun ya, wairus sulukil ladzi ya, eh, tidaklah perilakunya yang natawaqqa'uhu, yang kita hendak ya merealisasikannya. Nah, itu berarti gue rusuluk berbeda, berbeda aja di sini ya, berbeda perilaku yang kita ingin realisasikan mintiflin dari anak-anak mabada sabiah ya, apa yang setelah usia 7 tahun. Nah, jadi tidak sama ya, kita ingin merealisasikan kaidah antara usia anak sebelum 7 tahun dengan usia anak sesudah 7 tahun. Nah, itu penting. Karenanya kalau di dalam buku saya itu ada itu ya, bahwa mendidik anak itu harus berbasis usia, ya. Wajib berbasis usia. Ada hal-hal yang memang kita harus pahami basis pendidikan itu. Pertama, dia harus berbasis akidah Islam, kan gitu ya, harus berbasis akidah Islam. Kemudian yang kedua, mendidik anak itu harus berbasis berbasis orang tua. Nah, ini kan sedang kita pelajari itu sebenarnya juga basisnya orang tua kan, ya kan? Kalau sebelum apa ya, kalian hendak apa namanya yang membuat kaidah ya kepada anak-anak, ya kalian harus punya kaidah terlebih dahulu begitu kan ya. Karena yang akan menjadi teladan tuh adalah kita. Karena anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Lebih dari 50% itu semua yang semua proses pendidikan itu diambil anak dari kedua orang tuanya, ya, dari kedua orang tuanya. Ya, itu tadi ya, berbasis akidah Islam, itu kurikulumnya ketika di dalam proses belajar mengajarnya, pertama berbasis orang tua atau berbasis guru ya. Yang ketiga itu berbasis usia.
Nah, berbasis usia ya. Nah, ini Islam juga mengatur itu. Tidaklah sama mendidik anak usia dini dengan mendidik anak usia mumayyiz ya. Usia sebelum 7 tahun dengan sesudah 7 tahun. Mm-mm. Nah, jadi kita akan detail ya memahami usia ini. Banyak yang punya anak usia sebelum sebelum 7 tahun, punya usia anaknya yang hadir saat ini banyak nggak? Masih ada, masih punya anak usia 7 tahun sebelum 7 tahun? Ada Ada Ustazah. Ya ya, nah ini perhatikan nih, ini penting nih ilmu nggak didapat di kuliah ini kan. Hmm. Ya, tifluma qoblal madrasah. Nah ini ada anak sebelum sekolah. Itulah usia dini ya. Usia dini itu preschool kalau orang bilangnya ya, atau prasekolah. Kalau sekarang kan di Indonesia kan mengambil kebijakan usia dini itu usia sekolah. Ya, sebenarnya tidak ya, dia bukan usia sekolah. Sebenarnya belum siap sekolah. Kalau dia ada di pendidikan anak usia dini, misalkan ada di taman kanak-kanak atau di Rodotul Atfal, kan gitu ya, Rodotul Atfal itu tuh sebenarnya dia ya, prasekolah. Ya. La yumayyizu ya atiflu soghiru bainal amali wal la'bi. Nah, eh, tidaklah membedakan ya. Jadi anak kecil ya, tiflus syagir, itu anak usia dini ya, itu dia tidak bisa membedakan. Nah ini dia tidak bisa membedakan bainal amali wal la'bi ya. Nggak bisa membedakan mana itu sebuah amal, mana itu bermain gitu ya. Ya jadi ya bermain itu ya amal, amal itu ya bermain kan begitu. Anak usia dini itu kan ya sukanya semuanya bermain. Nah, jadi dia memang belum bisa membedakan itu. Apakah itu bermain, apakah itu amal, ya. Fahuwa yanhamuka fi kulli amalin yakumu bihi min tilqa'i nafsihi ya mislu istima'ihi ila qissatin au la'bihi bidamiyatin au wa huwa yuraqibu firashatan tahumu haulahu. Ya, maka dia akan memperhatikanmu, ya, memperhatikan engkau dalam setiap amal. Ya, si anak itu kan, setiap amal kita suka ditiru kan ya. Dalam setiap amal yang eh, yang dilaksanakan, ya, yang dilakukan. Dengan dari pertemuanmu dengannya, semisal ya, istimaknya ya mendengarnya anak tadi terhadap kisah ya suatu kisah atau permainan ya yang terus menerus atau atau dan dia yuraqib ya mengawasi tempat tidur ya tempat tidur kita tahu haulahu yang dia itu em, memperhatikan di sekitarnya gitu ya. Wahwa la yash'uru. Nah, maka dia si atiflus syagir, ya, syagir itu tidak akan merasakan bimuwa'idil akli, ya, awil wakti wala yastati'u tawakkufi an nashatin yumarisuhu idza kana yathiru. Ya, ya tidak akan merasakan eh bagaimana mempersiapkan makannya, ya, atau waktunya. Enggak, dia enggak akan kadang energinya habis tidak pernah habis gitu ya untuk beraktivitas gitu. Eh, yang kita sebut itu juga adalah bermain gitu kan. Eh, itu eh, tidak eh, mempersiapkan ya kapan dia harus makan ya belum bisa dia itu ya atau waktu.
dan tidak mampu berhenti, ya, wala yastati utawakkuf, tidak mampu berhenti an-nasyat, ya, dari kegiatan yumarisuhu, nah, yang dia itu apa namanya me- bersemangat dengannya, ya, apabila itu mempengaruhinya, ya, terus, ya, pasti dia berkegiatan terus kalau kegiatan itu eh, dia rasakan itu mampu membuat dia senang, gitu ya, merasakan bahwa dia terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan itu. Nah, maka gitulah anak kecil tadi, kadang makan juga bermain kan, gitu ya, kemudian dia belajar juga dia bermain, kita anggap belajar terus dia juga. Jangan. Wahwa ya abu, kemudian dia bermain di ayyi syai'in, dengan sesuatu apapun yusadifuhu, yang dia senangi. Fa'idza waqa'a fi yadihi, maka apabila terjadi pada tangannya mul'aqatun kabiratun wa maqli, fa innahu yatadhukuhu bilisanihi wa yadribul maqli bil mu'allaqati wa yastami'u lisautin natiji an dzalika. Apabila terjadi di tangannya mil'aqah, ada di tangannya itu mil'aqah kabiratun, piring yang besar. Nah, wa makli, ya, dan tempat makan, ya, ini, ya. Maka sesungguhnya dia dia merasakannya. Nah, di situ ada makanan, ya, di situ, ya, tersedia apa sesuatu yang dimakan. Kemudian dia mencicipinya dengan lisannya, misalnya. Kemudian dia memukul si tempat makan yang ada isi makanan tadi, ya. Yastami'u, kemudian dia berteriak li syautin natiji, ya, berteriak eh ya, wa yastami'u, ya, dan dia mendengar, ya, teriakan yang menghasilkan dari dari semikan kan dia memukul tuh, dipukul tuh kan, ya. Ya, pasti kan ada bunyinya, gitu ya, mendengarkan sesuatu bunyi dari hasil pukulan itu. Wa yusawilu, dan dia berupaya ayadu al makli, ya, untuk meletakkan makli tadi bil mo, mil apa, ya, di piring. Makli itu suatu makanan yang ada di piring. Kemudian wa yuqallibul makli wa yakhbil mil aqah tahtahu. Ini apa namanya kerjaan anak kecil lah, gitu ya. Ya, karena anak kecil kadang dia pukul, kadang dia bolak-balik, gitu ya. Kemudian kadang dia lempar, ya, kadang dia juga dicuci piringnya itu, ya. Kadang juga habis dicuci dia letakkan lagi makanan yang lainnya. Saya ingat dulu Haris tuh, ya. eh, dia suka sama blender, gitu ya. Nah, blendernya dia masukkanlah macam-macam. Oh, ada bawang, ada cabe, ya, tomat, itu juga ada di situ, juga ada wortel, kan, gitu ya. Nah, kemudian udah di blender dia masukkan, dia tuangkan ke gelas, terus eh, kita disuruh minum. Ini bilangnya jus buatan Haris. Terus ya jelas nggak enak kan, nggak enak. Terus kita bilang, saya bilang waktu itu, ya, ini untuk Haris saja. Rasanya nggak enak kan, jusnya ada cabenya, ada bawang, ada mana. Ya, itulah eksplorasi, ya, dari anak, ya, ini dari anak-anak. Nah, wa idza lam yajid, ya, dan apabila tidak ada iktisyafan, jadi, dan sesuatu yang membuat dia tersingkap sesuatu yang baru, fa innahu yamil, ya, maka dia bosan, gitu. Begitu kan? Nah, ada juga sih, ya, anak anak temen, ya, eh, karena fokusnya ke handphone, dia nggak tertarik dengan mainan yang lain. Ya, kalau dengan yang lain dia cepat bosan, pasti mintanya lagi handphone, ya, ke ibunya, gitu. Nah, itu yang sekarang, ya, karena sesuatu
iktisyafan jadi dan di dalam handphone itu ya cukup menarik ya. Nah, itu pastinya dia membuat dia tidak bosan. Wa yuhawilu dan dia berupaya ijad asya'in ukhra ya, wujudkan sesuatu yang lain liyal biha untuk dia bermain ya, dia bermain-main dengan sesuatu yang baru itu. Kan begitu kan? Anak kecil kan? Wa yazdadu nasyatuhu ini perlu dipahami ya, kita harus memahami tumbuh kembang anak. Nah, kalau kita paham dengan tumbuh kembang anak, maka akan mengontrol emosi ya. Oh iya, usianya kan baru segitu ya. Dan memang memang di usia itu banyak tingkah pola yang demikian gitu ya. Nah, maka kita nggak akan keluar marahnya. Kenapa? Karena kita tahu tumbuh kembang anak seusia itu tidak untuk dimarahin. Ya gitu ya. Tapi bagaimana mencari terlibat dalam permainan anak gitu ya dan bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Nah, itu yang penting sih ya sebenarnya ketika kita punya anak di usia dini itu. Dan lagi terus menambah kegiatannya udif ya, udifa. Bahan apabila berlipat ya, dia berlipat-lipatnya dia nambah kegiatannya itu asya'an ukhra jadi sesuatu yang lain ya. Liyal aba untuk dia bermain dengannya mislur aroma. Nah, main pasir. Anak-anak suka main pasir kan? Nah, sekarang ada jualan-jualan pasir, ya, pasir-pasiran. Dan memang pasir-pasir beneran ya itu ya permainan anak-anak yang pasir itu. Awil ma, ah, main air. Paling suka kan main air ya? Wah, tuh anak disimpan aja di kamar mandi main air bisa berjam-jam. Awil haso setrikaan ini ya. Audam atau sesuatu yang apa ya penuh dengan eh, apa ya dam itu kan darah kalau di sini di sini. Nah, ya sesuatu yang ini lah ya. Au mula kit wasil ya dia mencuci piring atau mencuci pakaiannya. Au ughtiyatil qanani atau menutup hal-hal yang perlu ditutupi panci dan lain-lain gitu. Itu buka tutup gitu ya, kita tutup dia buka, kita buka dia tutup. Nah begitu ya tingkah pola si anak tiflu maqablal madrasah ya, sebelum dia belajar. Memang akalnya juga belum siap untuk belajar. Watiflu bila bihi ya seorang anak dengan permainannya hada yatarrafu ya ini dia akan mengetahui alal khasais ya, mengetahui apa. Ini yang dia ketahui ketika dia mengeksplor ya, bereksplorasi itu adalah khasais, khasiat-khasiat yang tampak. Itu ya, khasais az-zahirah lil asya, khasiat satu benda yang tampak. Itulah yang dia pelajari itu ketika dia bermain tadi. Ya, jadi jangan dicegah anak itu bermain. Tapi jangan main HP juga ya. Kalau main HP dia nggak akan lihat khasais az-zuhril asya ya. Ini tuh khasiat satu benda ya, Bu. Misalkan apa ya? Dia makan memainkan tadi ya, memainkan buah-buahan ya. Di blender ya. Itu ternyata rasanya manis. Habis dia makan itu ternyata dia seger gitu ya, atau meminum air ya, habis main air minum. Nah itu tahu kalau air tuh khasiatnya gimana, mengalir ke tempat yang lebih rendah kan itu ya, bisa mengucur dari keran misalnya, bisa ditimba juga air itu mengikuti wadahnya. Nah ini komunikasikan itu kan adalah orang tuanya ya. Nah, bertambah ilmunya itu dengan maklumat sabiqah. Dengan orang tua menjelaskan.
Fayarifu dan dia mengetahui kaifa tataharraku ya bagaimana benda-benda itu bergerak. Wa kaifa tatadahharat ya bagaimana benda-benda itu tahap demi tahap itu ada perubahan misalkan ila a'la ke atas wa ila asfal kemudian ke bawah ya kayak misalkan bola begitu digelindingkan kayak gitu gitu atau air lah ya yang suka dimainkan. Wa kaifa yatala'amu ma'aha dan bagaimana eh, ia memenuhi bersamanya gitu ya. Maksudnya meliputi bersamanya bersama benda-benda itu dia ya si anak tadi bisa bergumul ya atau dia bisa eh, apa ya berinteraksi dengan benda-benda tadi. Wa yadkhulu ba'daha fi ba'din dan dia juga memasukkan sebagian yang lain ke bagian lainnya. Nah, ya saya contohkan anak saya yang bungsu itu dulu ya, Aris itu kayak gitu. Itu hampir tiap hari gunain blender itu paling suka ya dia. Itu saya tuliskan di buku saya tuh. Wa yata'allamu kaifa yastakhdimu a'dha' jismihi ya. Dan dia belajar ya. Jadi ingat ya, bermainnya anak tadi tadi kan intinya anak itu nggak bisa bedakan ini aktivitas yang harus dilakukan dan ini bermain kan gitu nggak bisa bedakan. Bermain itu ya amal, amal itu ya bermain kan begitu. Nah, apapun yang dia lakukan tadi, yang macam-macam yang kita lihat aneh-aneh tadi ya di usia sebelum sekolah itu semuanya tadi ini ya mengetahui khasais az-zahirah lil asya, mengetahui karakteristik ya atau kalau kita hanya khasiat suatu benda ya, khasiat suatu benda, terus mengetahui bagaimana benda itu bergerak gitu ya dan sebagainya terus berpindah dari suatu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan bagaimana dia bisa ya memainkan benda tadi. Kemudian memasukkan benda tadi sebagian yang lain dan seterusnya. Kemudian yata'allamu kaifa dan dia belajar kaifa yastakhdimu a'dha'a jismih. Bagaimana dia melayani anggota tubuhnya, ya memfungsikan anggota tubuh. Kan dia lompat-lompat. Nah, itu kan untuk menguatkan otot, menguatkan eh, apa tulang-tulang. Nah, itu gunanya. Kemudian dia bergerak dengan motorik ya, dia punya dan motorik itu kan harus bergerak semua ya, harus berimbang eh, motorik anak itu. Kemudian panca inderanya juga harus bekerja sama lebih baik gitu, harus berfungsi dengan baik. Nah, itulah yang nanti mensupport seluruh apa yang kita perlukan dalam pendidikan, dalam pembelajarnya anak gitu. Jadi enggak enggak harus kita itu apa namanya kesal juga gitu dengan anak yang bertingkah pola macam-macam itu begitu ya sebelum sekolah ya naik sebelum sekolah. Kemudian kaifa yataharraku zira'ihi dan bagaimana dia menggerakkan jarinya warizlaihi ya kemudian kedua kakinya wazizaihi ya kemudian ininya ya jaza jaz'ihi ya jaz'ihi eh, ya bisa ini bagian anggota tubuh ya. Eh, tapi saya lupa ini artinya ya. Fi ittijahat, insyaallah nanti saya lihat. Di dalam mengarahkan mukhtalif ya dengan berbagai macam ya, berbagai macam anggota tubuhnya tadi. Ya, di situ dia bisa menggerakkan jari, menggerakkan lutut, kaki, yang gitu ya. Kemudian menggerakkan apapun ya di tubuhnya tadi. Wa kaifa yasta'milu dan bagaimana memfungsikan asobi, asobi itu jari, jarinya digerakkan itu, memfungsikan itu, wa yadaihi dan tangannya. Yang menggenggam, melepaskan, melempar, mengambil kan itu tuh kan perlu dilatih ya motoriknya itu baik motorik kasar maupun motorik halus ya.
Wa kullama dada, dan setiap apa yang bertambah an-nasyat, ya, kegiatan-kegiatan yang menggerakkan, ya, yang dia bergerak, ya, kegiatan itu litifli, bagi anak, ya. Kemudian izdada mailuhu, maka bertambah juga kecenderungannya, ya, lil bahti, ya, untuk membahas, ya, untuk dia itu mencari namanya itu teh apa, kan gitu ya. Kemudian wa ta'aruf, dan mengenal alal bi, ya, mengenal lingkungan. Nah, dan ini namanya, kalau saya memahami ini tuh, namanya adalah stimulasi dini, ya, stimulasi motorik, ya, kasar dan halus, stimulasi berpikir, kemudian juga stimulasi gorizah, ya, goriza. Wayajibu, nah itu kata Ustazah Sabah, uh, Sabah, ya, Najah Sabatin itu, wayajibu ayyasya, ya, wajib, ya, ayyasya itu, oh, anak itu kenyang, gitu ya. Kenyang ala zalika, ya. Kenyang atas yang demikian di usia ini, ya. Wajib dipuaskan, ya, wajib dikenyangkan, ya, eksplorasinya itu. Ila abadil hudud, sampai ke batas-batas yang terjauh, ya. Asal tidak membahayakan saja. Kalau membahayakan jangan ini. Wajibu, gitu ya. Dan wajib, ya, ada mu'iqafihi, tidak menghentikannya, ya, nggak perlu menghentikannya, duna daruratin, kecuali dalam kondisi darurat, an mamarisatin syatatsu, ya, dari hal-hal yang itu akan mencelakakannya dari kegiatannya tadi. Allati tasba'u, yang akan memuaskan hubbas tito ya, titolaihi, ya, yang memuaskan kecintaannya bereksplorasi, ya, illa fi halatain, kecuali dalam dua hal. Jadi di sini wajib dipenuhi, wajib tidak dihentikan. Nah, kecuali dalam dua hal. Nah, itu baru, ya. Nah, apa yang pertama, al-awwal idza hawala, apabila berusaha ayakum amalin, ya, ayakum amalin, melaksanakan aktivitas itu khatarun, ya, bahaya. Nah, ini au muz'ijun, ya, ini membahayakan atau mencelakakan li nafsih, ya, pada dirinya, au lil akharin, dan juga pada orang lain. Itu, ya, mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain, maka hentikan eksplorasinya tadi, gitu. Tapi sepanjang itu tidak, ya biarkan saja, gitu. Ya, kita yang perlu memberikan sebuah arahan dan juga informasi-informasi terhadap eksplorasi yang dia sedang lakukan. Nah, kebayangkan fungsi umun warobatul baniyah seperti apa? Hmm, ya, itu artinya kan tetap dalam pengawalan, ya, karena yang tahu itu bahaya atau itu mencelakakan dia, gitu, itu adalah ibunya, ya, yang sedang mengasuhnya, yang sedang memperhatikannya. Nah, asani, yang kedua, idza hawala ay yatslifa mumtalikat al-ghaira au asya, ya, mumtalikatin mumtalikatil ghairi au asya'i saminatin. Nah, apabila dia berupaya untuk ini, ya, eh, me- mengambil alih kepemilikan orang lain, ya, padahal bukan punya dia, nah, dia rebut, ya, punya orang lain, atau sesuatu yang berharga, ya, yang benda itu sesuatu yang mahal harganya. Nah, itu ya perlulah, ya, dihindari. Ya, masa dia harus memecahkan Gucci yang harganya 10 juta misalkan, misalnya, kalau punya Gucci. Tapi punya anak kecil jangan punya Gucci, ya. Atau misalkan dia
memaparkan handphone yang harganya 5 juta misalnya. Nah, itu ya tetap diupayakan untuk memalingkan dia ya, mengalihkan dia karena itu punya orang lain yang dia rebut ya, punya orang lain. Nah, itu eh, dihentikan ya. Jadi eh kaidahnya ya, maksudnya bukan kaidahnya. Eh, konsepnya, nah ini konsepnya itu ya, di Ustadzah Najah Sabatin itu untuk anak yang eh eh, qabla ya, qabla as-sabi'ah ya, sebelum 7 tahun itu, ya dia itu dipuaskan ya, yasja'a, dipuaskan untuk melakukan apapun tanpa batas ya, tanpa batas, eksplorasinya tanpa batas, tidak menghentikannya kecuali dalam 2 hal ini, yaitu ya itu membahayakan, nah itu mencelakakan dirinya, atau itu ada punya orang lain, atau benda itu mahal harganya. Fi hataini halataini, dalam kedua kondisi ini ya, kondisi ini yajibu iqafuhu fauran ya. Jadi wajib menghentikannya segera ya. Bihazmi ya, dengan mencegahnya ya. Wa alal ummi, dan atas ibu ya, au mayyakumu maqamuha, atau orang-orang yang ada di hadapannya tadi, anturohibah ya, adalah mengawasi tifl ya, tifl ini, anak tadi, biistimror ya, dengan terus menerus. Kan kita kan tahu apa ya, kecenderungan anak kita itu kemana gitu ya, membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri atau bagaimana ya. Wahwa yataharraku fi bi'atihi, dan dia bergerak ya, si anak itu di lingkungannya ya, di lingkungannya, di rumah. Wakama yajibu, dan sebagaimana wajib antuwaffiroh ya, untuk memenuhi lahu baginya syurutus salam ya, syarat-syarat keselamatan ya. Antuhayya, dan menyiapkannya ya, menyiapkan lahu bagi si aktif lu tadi, muwakifun ya. Apa namanya, posisi posisi yumarisu, yang membuat dia terjaga di dalamnya, ansyatoh, ansyatoh ya, ansyatotan masiratan lahu, yaitu kegiatan-kegiatan yang berpengaruh kepadanya, maka harus diberikan lingkungan ya, lingkungan yang kondusif ya, untuk bisa membuat dia terjaga di situ ya. Wa afdalu thoriqatin, dan metode yang paling utama di iqafi amalihi, untuk menghentikan aktivitas al-khatri yang berbahaya, fisinni, di usia yang lebih kecil ya, sanatin, misalkan itu di bawah 1 tahun. Nah, wa tashdid intibahah ya, tasditu intibahihi anil qiyami bi amalihi, wa tawjihin tibahihi ya, tibahihi li syai'in akhar au nasyatun badilun. Nah, itu kalau misalkan anak yang usianya kurang dari 1 tahun itu kan memang harus penuh perhatiannya. Jadi dia harus benar-benar diperhatikan ya, dari melaksanakan aktivitas. Benar-benar harus diawasi ya, diarahkan ya, melakukan sesuatu yang lain atau kegiatan-kegiatan yang bergantian ya. Nah, itu apapun kegiatannya selalu ya, habis ini itu dan sebagainya, itu perlu apa? Perlu diperhatikan ya, harus ada tanbih di situ ya, harus ada perhatian ya, makanya asal dari amalnya seorang wanita itu adalah ummul warabatul bait ya. Fa idza hawala tiflu limas si syai', maka apabila seorang anak itu berusaha untuk menyentuh sesuatu, mamnuun ya, kemudian ya dilarang ya, fayajibu sabyadihi bilat ya, maka boleh menggenggam tangannya itu dengan lembut
ba'idan. Jadi sangat lembut ya. Nah, untuk menjauhkan andalika. Ya nyentuh sesuatu tapi itu sesuatu yang terlarang gitu ya. Nah, maka disentuh tangannya yang lembut untuk menjauh dari sesuatu yang dia pegang tadi. Wa ayyuqala. Nah, sampai tekniknya sampai dikasih tahu ya dan dikatakan kepadanya kalaman. Nah, itu. Jadi melarang itu juga ngasih informasi ya, tidak asal teriak atau kita asal menarik tangan ya, tapi diberikan kalaman yafhamu minhu ya. Yufhamu minhu yang dipahami darinya anna amalahu bahwasanya amalnya tadi hada ini yu'dihi akan menyakitinya au yu'di ghairahu atau akan menyakiti selain dirinya tadi. Ya, jangan kayak Firaun ya. Nah, ketika Nabi Musa disuruh makan apa namanya? Makan bara gitu ya. Jadi makanlah sama dia gitu ya. Tapi Firaun nggak mencegahnya. Itu ya. Ya, ya kondisinya saat itu memang untuk menyelamatkan ya Nabi Musa ya pada saat itu oleh Aisyah ya istrinya Firaun ya. Untuk membuktikan bahwa Nabi Musa kecil itu nggak tahu apa-apa. Nah, itu sebuah apa ya ketika kita berhadapan dengan orang yang eh, punya argumentasi yang nggak sesuai dengan realitas. Kan ketakutan Nabi Musa, ketakutan Firaun terhadap Musa kecil itu adalah karena dia bermimpi bahwa ada anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya kan begitu kan ya. Nah, itu mindsetnya Nabi Musa kan kayak gitu. Mindsetnya Fir'aun gitu. Bahwa anak laki-laki itu akan meruntuhkan kerajaannya. Itulah yang ditepis oleh Ibunda Aisyah, istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah. Ya, cobalah kamu kasih bara api ini katanya gitu. Dia makan apa tidak? Ternyata memang dimakan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa pada saat itu aktif loh ya, masih aja di anak kecil yang belum bisa membedakan hal itu. Jadi Firaun nggak melarang itu kan itu ya udah dimakan gitu ya. Akhirnya membahayakan buat dirinya. Nah, itu 1 tahun, kurang 1 tahun ya. Amma idza kana tiflu, maka apabila si anak tadi fisana tisaniyah, ya pada usia 2 tahun, awis salisa atau 3 tahun, waqama sulukuhu, waqama yasluka, nah, dan dia akan melaksanakannya, berperilakunya itu misalkan khatrun bahaya ala nafsihi, atas dirinya awiriya atau yang lain, Fa'alal ummu maka wajib bagi seorang ibu antasiro ya untuk mempengaruhi intibahah ya, mempengaruhi memberikan peringatan kepadanya lisulukihi ya terhadap perbuatannya ini hadan ya wa tuhawilu radaihi dan berusaha untuk mencegahnya bima ladaiha ya dengan apa-apa yang dihadapannya min wasailah ya dari sarana-sarana misla istihdami ya yang ada di hadapannya takbirat ya wajah walahjah syodih ya diberikan ungkapan-ungkapan yang memberikan pesan gitu ya dan dia tahu gestur orang tuanya seperti apa gitu ya terhadap larangan itu begitu dan mengungkapkan kalimat atau kata-kata yang lahjah. Lahjah itu ada yang jelas ya, jelas ya. Jadi jangan dicadel-cadelin, jangan di eh, apa namanya ya. Kalau kita di orang Sunda tuh kan gitu ya. Saya kalau makan gitu ya, atau misalkan ya pokoknya adalah kalimat-kalimat yang enggak lahjah. Harusnya lahjah saja, jelas saja ya. Wa idza istamarra maka apabila terus menerus fi sulukihi di dalam perbuatannya alaiha atasnya intan tankilahu ya wajib bagi ibu tadi mengalihkannya ila makanin akhar atau memindahkannya ke tempat yang lain. Dia kekeh misalkan di tempat itu padahal itu membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, maka dia harus pindahkan ya tempatnya.
Wa fi jami'il ahwali 'alaiha, dan di dalam semua keadaan ini ya atasnya al-iltizam ya terikat bihudu'iha ya dengan menyiapkannya. Wa alla talja'a ila dar ya, dan tidak boleh dia sampai memukulnya ya, tidak boleh. Wa afdalus wasilatin, dan seutama-utama sarana lita'amuli untuk bergaul ma'hu ya bersamanya, wa uh, uzluhu liwaktin qasir. Nah, jadi ada ya kalau usianya 2 tahun atau 3 tahun itu, ketika perbuatannya itu dia ulang-ulang, tidak mau berubah-ubah, ya. Kemudian juga dipindah, ya ini nggak boleh dipukul, tapi boleh diisolasi, ya, diisolasi di waktu yang pendek saja, berapa menit. Nah, ini uslub saja ya, uslub. Nah, ini boleh dipakai, boleh tidak. Fi makanin ya satu tempat yakhlu, dan dia bersembunyi ya di min ayyi wasilatin ya dari wasilah apapun. Nah, dia tidak diberikan ya wasilah permainan apapun, pokoknya dia ngasing dulu menghadap kemana, yaitu beberapa menit ya. Mumtiatan lahu, untuk mencegah perbuatan yang dia ulang tadi ya, yang membahayakan tadi atau membahayakan orang lain. Ya mungkin menggigit kayak itu ya, suka ada tuh, itu suka menggigit orang. Wahada ma sayatil hadis anhu lahikun, dan ini apa yang akan kami bicarakan nanti berikutnya. Nah, seperti itu. Ternyata ini belum selesai ya, masih panjang untuk kita bahas di ini ya, tiflun ma qablal madrasah ya. Sebelum sekolah apa yang hendak kita persiapkan gitu ya terhadap anak-anak, ya terhadap anak-anak kita yang usia sebelum 7 tahun. Mungkin sampai di situ dulu ya. Ini ya, insya Allah kita lanjut. Mungkin kalau ada diskusi. Ya, baik. Jazakallah orang kasiro kepada Ustazah atas pemaparan materinya gitu ya. Silakan untuk apa namanya, umahat semuanya yang mempunyai pertanyaan, boleh untuk diajukan pertanyaannya. Bisa melalui dengan raise hand, itu raise hand gitu ya, Ustazah. atau melalui fitur chat gitu ya. Bisa melalui fitur raise hand atau fitur chat. Yang sudah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, silakan Umar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustazah. Saya Ummu Hanifah ingin bertanya. Jadi, saya itu ada 3 anak, Ustazah. Kebetulan anak kedua dan anak ketiga itu umurnya baru, yang kedua itu 3 jalan 4. Kalau yang ketiga itu ya, mau 2 tahun. Artinya masih apa? Eksplornya masih lama, untuk ditemani eksplornya masih lama ya Ustazah. Tapi kebetulan ini anak pertama itu sudah SD kelas 1 Ustazah. Hanya saja kalau dari segi umur itu dia masih jalan ke 7 tahun. Masih ada sekitar 3 bulan lagi Ustazah, baru 7 tahun. Hanya saja kalau saya sendiri Ustazah selama ini mungkin setelah anak kedua dan ketiga lahir itu sudah tidak terlalu apa istilahnya ya, pusing. Misalnya dulu waktu anak pertama itu kalau kayak rumah berantakan sedikit pusing, sampai kemudian apa sampai istilahnya anak kayak waktu anak pertama itu sedikit terbatas eksplornya gitu. Sedikit-sedikit dilarang, jangan berantakin ini, jangan berantakin itu gitu. Nah, apa sementara tadi kan umur eksplor anak itu di bawah 7 tahun. Nah, saya pikir tadi anak saya ini yang pertama itu sudah hampir 7 tahun. Artinya eh, apa masa eksplornya itu agak kurang ya Ustazah. Nah, bagaimana saya atau bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara mengganti
masa-masa yang seharusnya dia eksplor itu, sementara eh, saya dalam menjaganya di situ di umur-umur itu agak istilahnya membatasi itu Ustazah. Syukron. Ya, baik, Umu Hanifah. Masih ada lagi, Uma? Ini pertanyaan pertama dari Umu Hanifah. Masih ada lagi yang mau langsung bertanya? Boleh ya? Satu orang lagi dulu. Belum ada? Baik, untuk pertanyaan Ustazah ada dari Ummu Hanifah tadi satu, kemudian ada di chat satu. Pertanyaannya dari Umma Andriana. Assalamualaikum Ustazah, ada persoalan seorang ibu yang ditanyakan ke saya bahwa si ibu sudah terbiasa menghukum anaknya yang masih usia prasekolah dengan dikurung di suatu ruangan jika dia mengganggu adiknya. Alasan si ibu sudah disepakati dengan si anak, jika abang ganggu adik, maka abang akan dikurung sendiri di kamar. Bagaimana Ustazah kita menanggapinya? Syukron Ustazah. Ya, mungkin dua pertanyaan dulu ya Ustazah, silahkan. Tadi dari Ummu Hanifah, satu dari Ummu Andriana. Ya, eh sebenarnya kan eksplorasi di usia dini itu eh bisa kita maksimalkan ataukah tidak, itu biasanya memang kondisi kita ya, pada saat itu. Jadi memang tabiatnya anak itu eksplorasi tanpa kita suruh juga sih sebenarnya. Ya kan? Bahkan dilarang pun dia pasti lakukan. Nah, hanya mungkin apakah saat anak melakukan eksplorasi itu ada arahan dari kita gitu sehingga si eksplorasi tadi itu termanfaatkan dengan baik gitu ya. Baik dari sisi stimulasi fisiknya, ya, akalnya, ataupun perasaannya, emosinya gitu. Nah itu makanya butuh pendampingan. Nah kalau ataupun itu terlewat, itu sebenarnya kita masih punya waktu ya sebelum balik. Kita masih punya waktu 7 tahun sampai balik tadi. Nah ini akan lebih eh, apa namanya lebih mudah diarahkan jika kita bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan anak tadi. Namun teorinya ya teorinya itu anak yang terstimulasi baik di usia dini itu memudahkan kita untuk mendidiknya di usia selanjutnya. Teorinya begitu. Kenyataannya juga begitu, ada gitu ya. Tapi eh, itu bukanlah kajian ilmiah tapi ya kan kajiannya ilmu pendidikan itu bukan kajian ilmiah, itu kajian akliyah. Karena kenapa? Karena teori yang satu diterapkan kepada anak yang satu itu belum tentu eh, bisa sama hasilnya ketika kita diterapkan juga di anak yang berikutnya ya karena situasinya berbeda, situasi ilmu kita juga berbeda kan gitu ya. Situasi emosi kita juga berbeda antara anak pertama dengan anak yang kedua ya kan kita udah punya ilmu jadi rada mengatur dengan baik gitu ya, mendidik dengan baik. Kalau anak pertama mungkin uji coba gitu. Try try and error gitu, try and error gitu ya. Ya banyak istighfar memang ya. Seperti istighfar. Tapi jangan berputus asa, kesempatan itu masih ada ya lakukan saja sejak sekarang gitu ya. Sejak hari ini didampingi anak pertama apalagi ya anak pertama itu ini jadi teladan bagi adik-adiknya jadi memang rada sedikit porsinya lebih lebih ya. Nah, porsinya lebih karena kalau kita dapat si anak pertama itu sase Islamiahnya bagus ya nanti berikutnya juga akan sangat membantu ya sangat membantu ya namun tidak mengabaikan adiknya juga sih gitu. Nah, gitu ya Bu ya cara menggantinya ya nggak mungkin kita balikin umurnya kan. Ya sudahlah gitu ya apa yang salah selama ini kita banyak istighfar kepada Allah. Nah, sekarang dia kelas 1 ya
udah mau 7 tahun. Nah, itulah yang kita jalani proses pendidikannya, ya sesuai dengan apa yang ilmu yang kita pahami, ya. Apa saja yang harus kita lakukan pendidikannya, baik sisi konsep, ya, untuk anak usia mumayyiz, ya, anak usia 7 tahun. Nah, itu teruslah belajar, ya, di situ. Nah, kita udah eh, ada, ya, sebenarnya kalau di SAT itu kan memang ada level anak usia SD, ya. Nah, itu udah ada kurikulumnya, ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua di usia itu. Ya, begitu ya Bu Hamidah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. eh Ya, tidak boleh berputus asa, insya Allah. Ya. Kemudian ini si Ade dikurung di suatu ruangan. Usianya berapa tadi? Usianya kan kalau di menurut Ustazah Najah Sabatin itu emang diperkenankan. Apa ya kalau tapi itu teori barat sih juga sih, ya. Uslub yang dipakai barat juga kalau saya melihatnya itu. Makanya kalau itu uslub tinggal dievaluasi saja gitu. Maksudnya ketika uslub itu dipakai, apakah itu membuat si anak jadi lebih baik gitu, ya. Kan perlu diuji coba itu uslub itu. Sepanjang nggak bertentangan dengan syariat. Saya pikir nggak bertentangan karena kita nggak menyiksa juga kan, nggak memukul, hanya kita waktu yang sedikit. Misalkan 10 menit tidak ditegur. Kalau saya sih nggak dikurung, tapi tidak ditegur. Nah, kalau saya suka gitu, nggak ditegur. Nggak boleh negur Umi dan Umi tidak akan menegur, ya, menegur Haris 2 jam. Nah, itu menggelisahkan dia. Gelisahkan. Kalau hanya 5 menit dia nggak gelisah, soalnya. Ya itu boleh, ya. Tapi kan itu kan uslub, ya. Namanya uslub sepanjang nggak bertentangan dengan syariat boleh, ya. Nah, tapi lihat apakah itu berhasil atau tidak. Kalau itu gagal nggak usah diulang atau membuat dia malah makin trauma gitu, ya. Malah terluka misalnya. Nah, jangan jangan diteruskan. Jadi bertahap, ya, jangan ekstrim juga gitu. Kurung kamu di situ sambil kita emosi dikurung kemudian nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, ya, khawatirnya dia traumanya, ya, trauma masa kecilnya itu akan membekas. Nah, itu yang membuat dia semakin benci pada adiknya. Itu makanya perlu dievaluasi gitu. Justru membuat dia semakin benci kepada adiknya. Mungkin ada cara lain. Ini level kesulitan, level mengganggunya separah apa sih, gitu kan. Itu juga harus diukur. Kadang-kadang mengganggu anak usia yang di bawah 7 tahun itu memang bahasanya, ya, bahasa berkomunikasinya dengan adik. Nah, kayak gitu, ya, tinggal diarahkan, kan itu. Nggak gitu caranya. Kan karena dia kan sedikit maklumat sabiqonya, baru sedikit informasi yang dia terima dari kita. Jadi nggak adil dong gitu, ya, kalau kita belum memberikan banyak informasi, begitu dia nggak tahu langsung dan dia tidak tahu kemudian dia salah langsung kita pukul misalnya, langsung kita beri sanksi. Nah, jadi kalau dia berbuat salah itu, pertama yang harus ibu lakukan itu tidak mengikop dulu, tapi ditanyakan kenapa adik dipukul. Nah, mengecek pemahaman. Nah, apakah dia tahu apa tidak, kan gitu kan. Bisa jadi kan yang keluar dari mulutnya tuh, Umi sih sayangnya cuma sama adik mulu, ya aku pukul gitu. Aku oh, aku ganggu. Nah, kan berarti kan ada di pikiran dia kalau Uminya nggak perhatian sama dia. Nah, itu jadi catatan kan jadinya sama kita. Nah, jadi begitu tadi, ya. Kalau uslub itu sebenarnya kan berpikir tentang cara bagaimana kita merealisasikan tujuan kita.
apa yang menjadi tujuan kita dalam memakai uslub itu begitu. Itu yang terpentingnya itu, yang terpentingnya itu. Ya, nangis ikut, Mak. Ya nangis kan ya, ya kalau dikurung nangis-nangis dia kan mungkin ya. Habis ini merasa sedih ya dia besoknya diulang lagi kan ke adiknya. Nah itu eh, coba ini didiskusikan kembali karena ini adalah permasalahan ibu yang lain. Nah mungkin saya hanya ngasih pandangan begitu ya. Nah, perkara ini saya nggak bisa mengatakan ini boleh ini tidak boleh karena ini tataran uslub yang hendak dipakai ya, untuk mencegah agar dia tidak berulang gitu ya. Tapi eh, eh, jangan dipakai lagi ketika itu gagal. Ya, berarti harus cari uslub yang lain. Kan nggak satu-satunya. Kalau uslub itu boleh banyak ya. Bisa juga kan kita lebih memperhatikan si kakak. Atau mengajak kakak itu, Kak ini adik. Dulu kakak tuh kan seperti ini juga deh. Butuh dibantu. Butuh orang lain. Butuh Umi, butuh Abi, butuh orang lain untuk mengurusnya. Karena dia nggak bisa ngurus sendiri. Kakak juga begitu. Ayo kita urus bareng-bareng. Kan gitu kan. Ayo kak kita mandiin bareng-bareng. Ayo kak kita ini gitu kan. Nah itu bisa jauh lebih lebih menyemangati untuk dia menyayangi adiknya begitu ya. Kalau ini sih ada bibit kebencian untuk kepada adiknya. Menurut saya loh ya. Menurut saya gitu. Walau alam. Ya, mudah-mudahan terjawab. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, masih ada lagi. Kalau masih ada satu lagi, kalau sudah cukup berarti masih ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Satu lagi saja kalau masih ada. Ya, sudah cukup berarti ya. Ya baik, kalau sudah cukup, Ustazah, ini aja untuk penutupnya di sore hari ini. Iya, hari ini, sore ini tuh kita sedang belajar tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang anak prasekolah. Ya, mendidik itu harus berbasis usia atau berbasis tumbuh kembang. Ya, saya mau mengulang itu aja sih ya. Dalam konsep itu kan, dalam konsep pendidikan itu, ini pendidikan manapun ya, termasuk kita ingin mengkritisi pendidikan sekuler itu juga penting. Kalau secara konsep pendidikan sekuler itu harus kita tolak mentah. Kalau itu adalah tataran konsep, ya, nggak boleh kita terima konsep dan metode. Misalkan kurikulum merdeka yang berajas sekularisme itu harusnya ditolak, gitu, secara konsep ya. Terus sekarang nanti ada lagi mau wacana deep learning di proses belajar yang basisnya basis siswa, bukan basis guru, tapi siswa. Ya, itu kan dia sedang membuat sebuah metode pembelajaran. Nah, ini nggak bisa kita ambil karena kita punya sendiri. Ya, Islam itu punya konsep dan punya metode yang sudah baku. Nah, di tataran uslub bisa saja gitu ya, tapi uslub yang bisa merealisasikan konsep kita ya, konsep Islam dan eh, metode talakian fikriannya dalam Islam. Nanti juga akan kita bahas itu. Yang sekarang kita berbicara basis itu berbicara masalah konsep ya, berbasis akidah Islam, kurikulumnya, kemudian berbasis orang tua dan juga berbasis eh, tumbuh kembang ya, berbasis usia. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang atau yang kurang berkenan ya. Aku minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakallahu khairan kepada Ustazah atas penjelasannya di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, begitu ya. Tidak hanya sebatas berhenti di majelis ilmu saja, tapi dapat kita amalkan. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada ummahat yang
apa namanya istiqomah setiap pekannya untuk hadir gitu ya. Ini masih panjang gitu ya. Kami tunggu kembali di setiap pekannya di hari Rabu mulai pekan depan di 16.30 gitu ya. Di 16.30 insya Allah gitu ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan apa namanya kesehatan ya terutama nih karena sepertinya dari tadi banyak infonya yang sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama untuk yang sedang diuji dengan sakit. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kajian kita dengan istighfar 3 kali, doa akhir majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.